Syria ada apa namanya? Kira-kira sekarang ini berapa banyak komunitas orang Kristen Syria? Syria Ortodoks ya? Tidak banyak, mereka tidak sampai 10% dari seluruh penduduk. Tidak sampai mungkin 7%. Di mana saja Pak daerah-daerah mereka? Di Syria itu ada satu desa yang sepenuhnya Kristen. Misalnya di Maklula, itu desa di atas bukit. Bahkan mereka masih memakai bahasanya Yesus, bahasa Aramaik, Syro Aramaik. Lalu di Said Naya itu juga ada gereja biara di atas bukit yang juga memakai bahasa Yesus selain bahasa Arab tentu saja. Lalu Damaskus, Aleppo, ya, pada sebelum ISIS itu tempat yang sangat damai. Saya pernah Aleppo. Di Aleppo itu kota besar ya Pak? Kota besar. Said Naya, Maklula, Damaskus itu kota yang sangat damai. Saya kalau malam hari itu sering minum kopi di jalan Turkish Coffee itu sambil ngobrol-ngobrol dengan orang di sekitar. Saya dulu pernah mengunjungi Damaskus, lalu tinggal berapa lama. Saya mempelajari ya sekilas tentang sejarah dan liturgi gereja kuno itu. Tapi sekarang setelah konflik agama sudah rusak dua-duanya, tidak ada perdamaian lagi. Itu kan sebenarnya peringatan untuk kita Indonesia, jangan sampai kita mudah sekali dijebak dengan perbedaan-perbedaan lalu diperdebatkan lalu saling membenci. Itu dulu waktu sebelum ISIS ya, sebelum konflik itu diawali juga dari perdebatan-perdebatan agama. Oh, Iya, kondisi kayak kita ini. gini. Cuman di sana karena Kristen tidak terlalu kuat, artinya Kristen itu sudah terbiasa hidup disalahpahami kan. Iya. Makanya kadang-kadang dia diam. Diam pun dia akhirnya jadi korban. Jadi yang banyak berdebat itu aliran-aliran dalam Islam sendiri. Sunnah, Syiah dan berbagai macam kelompok keormasan. Itu debat-debat agama sampai ya saling mengkafirkan itu awalnya. Makanya saya kan selalu hati-hati sekali karena saya menengarai ada sebuah skenario bahwa Indonesia harus dibikin gaduh supaya target-target orang asing ini kan ada kekuatan asing yang mengincar Indonesia persis dengan Syria. Awal-awalnya Syria kan menjadi perebutan juga. Padahal dulu Syria negara sangat bagus, damai ya? Sangat, dan gereja banyak kehilangan bukti-bukti artinya situs-situs sebagian besar rusak. Dan sekarang kalau sudah rusak begitu, bagaimana memperbaiki lagi? Sekarang konflik tidak pernah berhenti. Irak juga begitu, dulu situsnya kota Abraham itu kan dalam konflik dibom sama Amerika. Amerika tidak pernah punya pikiran menjaga situs Kristen ya. Kadang-kadang ini juga disalahpahami ya. Seolah-olah Amerika itu aware juga untuk kekristenan gitu kan. Nggak juga ada kaitannya. Amerika yang penting agenda politiknya jalan. Iya. Mereka juga punya kepentingan. Iya, tapi kalau sekarang di Syria hari-hari mereka apa? Bahasa apa Pak? Arab ya? Bahasa Arab, bahasa nasional kan. Tapi kalau di komunitas Kristen itu ada dua bahasa. Bahasa Syriak itu bentuk Kristen dari bahasa Aram. Ya misalnya kalau menyebut Tuhan kami Yesus itu Maran Yesus Mesiha misalnya. Maran itu our Lord Jesus Christ. Misalnya kalau berdoa itu Beshem Abu Wibruwiruha di Khutsu Hat Aluhu Sariru, itu artinya kalau dalam bahasa Inggris in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one true God, amen. Satu-satunya Tuhan yang benar. Yang benar dan esa, amin. Itu jadi komunitas Kristen sendiri di sana yang paling besar apa Pak? Aliran. Kalau secara ya ortodoks tetap masih ortodoks, dan terbesar dari penduduk Kristen di Timur Tengah itu Mesir, karena populasinya kan 100 juta. Mesir ya penduduk. Penduduk Kristennya kira-kira 25 sampai 30 juta. Nah,
Tapi kalau secara populasi kemungkinan Libanon, dan Libanon itu 50-50 Islam dan Kristennya. Dulu Kristen lebih banyak. Makanya sampai sekarang ini kesepakatan konstitusi mereka bahwa yang Kristen mesti dari gereja Maronit. Maronit itu sebetulnya gereja Katolik Ritus Timur. Jadi satu-satunya komunitas Kristen di Timur Tengah yang tidak tunduk di bawah otoritas Islam hanya Libanon. Karena apa? Orang-orang Maronit dulu sudah minta bantuan Roma ketika mereka terjadi konflik di Timur Tengah. Sementara yang lain-lain itu kan gereja-gereja mandiri ortodok. Ya, kekuatannya kalah dengan kekuatan Islam. Akhirnya mereka di bawah hegemoni Islam sampai hari ini. Syria, Mesir, kemudian Yordan. Tapi di antara negara-negara Arab itu yang paling aman kayaknya Yordan. Yordan itu aman hari ini ya. Nah, selain gereja ortodoks Syria itu ada gereja ortodoks Yunani, itu besar sekali gereja ortodoks Yunani. Jadi ada komunitas-komunitas Kristen di Timur Tengah itu, ada yang ortodoks, ada yang Katolik Ritus Timur. Tapi ada yang ortodoks Yunani di Syria. Ada. Ortodoks Yunani di Syria itu namanya gereja Antiochian Ortodoks. Sementara kalau gereja Syria ortodoks ya Syriak Ortodoks. Ada juga Katolik Syria. Itu gereja Yuniat. Jadi mereka ini liturginya, tradisinya, nyanyian-nyanyian gerejawinya itu persis ortodok. Tapi mereka satu-satunya perbedaan itu mengakui otoritas paus. Jadi kalau di dalam gereja ortodok itu patriark itu pemimpin tertinggi yang bersifat hierarkis kolegial. Jadi artinya dia punya hierarki, tapi hierarki ini antara Alexandria, Antioquia ini sejajar dalam kolegia. Kolegia juga artinya apa? Dalam keputusan juga harus bersama tidak? Kalau putusan ya kan keputusan itu gereja kan konsili yang sudah selesai, misalnya kayak pengakuan iman kita kan sudah jelas itu tidak berubah dari abad awal sampai sekarang. Nah terus kemudian kalau yang Katolik ini patriark itu seperti uskup agung. Dia pemerintahan gereja mandiri dalam yurisdiksinya sendiri, tapi dalam ketaatan dan kesatuan dengan Roma. Maka setiap ibadahnya selalu menyebut, setiap liturgisnya selalu menyebut yang pertama Paus Roma, baru kemudian patriarknya dan uskup-uskupnya seperti itu. Pak, sekarang gini. Posisi komunitas-komunitas Kristen di Syria ini kan ada konflik antara pemerintah dan kaum yang menantang ini apa namanya, saya agak lupa. Ini bagaimana posisi mereka, ke pemerintah atau ke pemberontak ini? Ya selama ini kenapa Syria bertahan, karena mereka masih loyal pada pemerintah. Mereka masih loyal kepada pemerintah karena presiden mereka itu sebagai simbol pemersatu dan hanya itu yang mereka miliki. Makanya kalau misalnya itu pun tidak ada lagi, kita tidak tahu situasinya seperti apa. Dan kebetulan yang konflik yang mengemuka itu kan antara orang-orang Syiah dan orang-orang Sunni. Nah kemudian kalau Amerika itu selalu standar ganda. Di Irak dia mendukung kelompok paman Sam ini, mendukung kelompok Sunni untuk menghabisi Syiah. Kalau di Syria dia mendukung pemerintahan Syiah untuk menghabisi lawannya Syiah. Makanya sebenarnya kalau agama sudah jadi alat politik itu, di situ nilai-nilai spiritualitas itu menjadi menjadi luntur, menjadi hilang. Tapi itu ya, kadang-kadang stigma seolah-olah bahwa semua kegerakan atau agresi yang dibuat oleh Amerika itu seperti melindungi kepentingan Kristen gitu. Kristen yang mana yang dilindungi? Kepentingan kapitalisnya dia. Oke, ini kita sudah sampai di village. Kaswari. Kaswari Village.